Baskara Wijoyo baru saja menyelesaikan tur arsitektur selama 10 hari. Ia menikmati inspirasi di Bali, surga para dewa, bersama kekasih gelapnya. Sambil menggenggam buket mawar berwarna sampahnya yang dipilih dengan cermat, ia menaiki tangga townhouse elegannya di kawasan Menteng, membawa serta kelelahan perjalanan dan rasa bersalah dangkal yang sudah ia latih di dalam hati. Sebelum kita mulai, pastikan Anda menyukai, membagikan video ini, dan berlangganan. Saya senang melihat seberapa jauh cerita-cerita ini bisa tersebar. Beritahu kami di kolom komentar dari belahan dunia mana Anda menonton. Saat ia mendorong pintu dan melangkah masuk, alasan-alasan sudah siap di ujung lidah. Ini akan menjadi skenario yang biasa. Masalah mendadak dengan proyek komersial baru. Tangannya terikat. Tidak ada pilihan lain selain memperpanjang perjalanan. Namun, yang menyambutnya bukanlah wajah lelah istrinya setelah melahirkan. Bukan pula tangisan putra mereka yang baru lahir. Yang ada hanyalah keheningan mutlak. Bu Siti, asisten rumah tangga mereka, berada di ruang tamu, memasukkan barang-barang kecil terakhir ke dalam sebuah kotak kardus. Melihat kepulangannya, mata Bu Siti tetap tenang, seperti permukaan danau yang dalam. Ia berbicara dengan suara datar. Pak Baskara, Bapak sudah kembali. Ibu Anindita sudah pindah bersama bayinya sejak 15 hari yang lalu. Jantung Baskara serasa jatuh dari ketinggian. Udara seakan tersedot dari paru-parunya. Mawar di tangannya menebarkan aroma manis yang kini terasa sangat ironis. Apa katamu? Ia hampir tidak percaya pada pendengarannya. Keningnya berkerut, dan suaranya mengandung nada otoritas tanpa kompromi yang biasa ia gunakan di perusahaannya. Kemana dia pindah? Ke rumah orang tuanya? Bu Siti menggeleng pelan, melipat lap mikrofiber terakhir, dan meletakkannya dengan rapi di troli pembersihnya. Bukan, Pak. Ibu Anindita bilang beliau sudah menemukan tempat baru. Beliau meminta saya untuk membersihkan seluruh rumah. Dan dengan ini, pekerjaan saya di sini selesai. Pikiran Baskara kosong. Anindita, istrinya, wanita yang selalu lembut, penurut, dan tampak sepenuhnya bergantung padanya, telah pergi tanpa sepatah kata pun saat ia sedang dalam perjalanan kerja. Kurang dari sebulan setelah melahirkan. Ini benar-benar di luar karakternya. Terdengar seperti lelucon yang absurd. Ia berlari menaiki tangga menuju kamar tidur utama. Ruang pakaian yang dulu penuh dengan gaun Anindita, dan meja riasnya yang dipenuhi produk perawatan kulit, kini benar-benar kosong. Hanya setelan jas rancangan khusus miliknya, dan kemeja-kemeja licin yang tergantung, tampak kesepian dan seolah mengejek kepulangannya. Aroma lavender lembut yang selalu menguar dari tubuh istrinya telah lenyap, digantikan oleh bau steril cairan pembersih. Ia bergegas menyusuri lorong ke kamar bayi. Boks bayi mewah buatan tangan yang ia pilih sendiri, kini kosong. Gantungan mainan di atasnya, stiker dekoratif, tumpukan popok, susu formula organik di sudut ruangan, semua jejak kehadiran seorang bayi telah musnah. Ruangan itu begitu bersih, seolah-olah kehidupan baru tidak pernah memasukinya. Kepanikan yang tidak ia kenali mulai menjalari dirinya. Ini bukan seperti seorang istri yang marah lalu pergi ke rumah ibunya. Ini adalah evakuasi total yang terencana. Ia segera mengeluarkan iPhone-nya dan menghubungi nomor Anindita. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Hasilnya sama. Ia mencari di kontaknya dan menelepon mertuanya langsung masuk ke pesan suara. Dalam keputusasaan, Baskara menyisir rambutnya dengan jari-jarinya dan dengan marah melemparkan buket mawar itu ke meja konsol di dekat pintu masuk. Kelopak-kelopaknya berhamburan di lantai parket. Ia menoleh ke Bu Siti dengan nada keras. Apa dia meninggalkan pesan? Sepucuk surat? Ekspresi Bu Siti tetap tanpa emosi, seperti penonton yang tidak tertarik. Ibu Anindita hanya mengatakan Bapak akan mengerti segalanya saat kembali. Beliau juga meminta saya untuk memberikan ini. Bu Siti merogoh saku celemeknya, mengeluarkan beberapa lembar kertas cetak yang terlipat rapi, dan menyerahkannya. Baskara menyambarnya, mengharapkan sepucuk surat penuh celaan atau daftar keluhan emosional. Namun, saat ia membukanya, pupil matanya menyempit. Ini bukan surat.
Ini adalah spreadsheet profesional yang sangat rinci, berisi semua transaksi keuangan pribadinya. Di dalamnya tercantum dengan jelas setiap pengeluaran dari kartu kredit pribadinya dan kartu tambahan bersama selama 2 bulan terakhir, mulai dari pemesanan suite mewah dengan pemandangan laut di sebuah resor di Bali, hingga tagihan dari restoran eksklusif dan pembelanjaan besar di butik Cartier di Plaza Indonesia. Tanggal, waktu, lokasi, jumlah yang tepat. Setiap transaksi didokumentasikan dengan presisi bedah. Namun, yang membuat darahnya membeku adalah kolom catatan di sisi kanan. Ditulis dengan nada dingin dan objektif, kolom itu berisi deskripsi seperti paket romantis untuk pasangan, pembelian cincin berlian kembar, tas tangan wanita merek desainer. Setiap momen romantis yang ia bagikan dengan Clarissa di pulau itu telah direkonstruksi, dihitung, dan diubah menjadi bukti perselingkuhannya yang tak terbantahkan. Getaran dingin menjalari tubuhnya dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Bagaimana Anindita bisa mendapatkan ini? Ia sudah sangat berhati-hati. Ia menggunakan rekening tersembunyi. Bagaimana bisa Anindita menyusun audit forensik selengkap ini dalam waktu sesingkat itu? Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga biasa. Matanya tertuju pada baris terakhir dokumen itu. Tulisan kecil berbunyi, "Untuk pertimbangan akhir, Pak Baskara, semua pengeluaran di atas terjadi selama masa akhir kehamilan saya dan pemulihan pasca persalinan. Saya harap tur inspirasi Anda produktif." Tidak ada tanda tangan, tetapi nada yang tenang dan terkendali itu tidak diragukan lagi adalah milik Anindita. Baskara menatap laporan keuangan itu, buku-buku jarinya memutih karena tegang. Harga dirinya, rasionalitasnya, dan rasa kontrolnya runtuh. Ia selalu berpikir bahwa Anindita adalah tempat teraman dalam hidupnya. Seorang wanita yang tidak peduli apa yang ia lakukan di luar, bisa dibujuk kembali dengan beberapa kata manis dan hadiah mahal. Namun, dokumen di tangannya ini setajam dan semematikan pisau bedah, yang dengan satu sayatan bersih menguliti fasad munafiknya. Ia lupa siapa Anindita sebelum mereka menikah. Dia bukan sekadar ibu rumah tangga. Dia adalah seorang auditor senior bintang di salah satu firma Big Four yang berspesialisasi dalam menemukan korupsi yang paling tersembunyi dalam laporan keuangan yang tampak sempurna. Demi keluarga mereka, Anindita melepaskan kariernya untuk mendukungnya. Baskara begitu terbiasa dengan kepatuhannya sehingga ia lupa betapa tajamnya pikiran istrinya. Dan sekarang, pedang yang ia simpan di sarungnya akhirnya terhunus. "Bu Siti," katanya, menahan debaran di dadanya. "Kapan istri saya mulai bertingkah aneh?" Bu Siti berpikir sejenak. Mungkin sehari setelah Bapak terbang ke Bali, Ibu Anindita menerima telepon. Setelah itu, beliau menjadi sangat pendiam. Tidak menangis, tidak berteriak, hanya menggendong bayinya dan menatapnya untuk waktu yang sangat, sangat lama. Bu Siti berhenti sejenak. Kemudian, beliau mulai menelepon perusahaan pindahan dan pengacara. Pengacara. Jantung Baskara mencelos. Keseriusan situasi ini melampaui apapun yang bisa ia bayangkan. Ini bukan sekadar seorang istri yang meninggalkan rumah. Ini adalah serangan hukum yang direncanakan langkah demi langkah. Ia berlari ke ruang kerjanya, membuka MacBook-nya, dan mencoba masuk ke layanan perbankan online untuk memeriksa rekening pribadi dan investasinya. Tetapi setelah memasukkan kata sandi, sebuah peringatan merah muncul di layar. "Rekening Anda telah dikenai sita marital sementara oleh pengadilan. Silakan hubungi cabang Anda atau konsultasikan dengan penasihat hukum Anda." Sita marital. Kata-kata itu menghantamnya seperti palu godam. Propertinya, portofolio sahamnya, reksadana semua kekayaan yang telah ia kumpulkan dengan susah payah, dalam sekejap berubah menjadi angka-angka tak tersentuh di layar. Tanpa persetujuan Anindita, ia tidak bisa mentransfer 1 rupiah pun, bahkan untuk membayar hotel. Ia jatuh terduduk di kursi kulit eksekutifnya, untuk pertama kalinya merasakan teror yang sesungguhnya. Ia bisa hidup tanpa kelembutan Anindita, tetapi ia tidak bisa bertahan tanpa kerajaan materi yang menjadi sandarannya. Ia segera menghubungi pengacara pribadinya, Pak Dharma, dan menjelaskan situasinya dengan tergesa-gesa. Pengacara di seberang telepon mendengarkan dalam diam untuk waktu yang lama,
lalu berbicara dengan nada serius. Baskara, situasinya mungkin lebih buruk dari yang kamu kira. Jika pengacara pihak lawan berhasil mendapatkan perintah sita aset dari hakim tanpa sepengetahuanmu, itu berarti mereka telah menyajikan bukti yang sangat kuat. Biasanya ini menyiratkan bahwa hakim percaya ada risiko signifikan dan nyata bahwa kamu akan menyembunyikan, mentransfer, atau menghambur-hamburkan harta bersama. Bukti yang kuat. Spreadsheet itu melintas di benak Baskara, tetapi ia tidak percaya beberapa pembelian barang mewah bisa membenarkan pembekuan seluruh hidupnya. Ya, lanjut pengacara itu. Misalnya, jika terbukti kamu telah mentransfer sejumlah besar uang kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan langsung denganmu, atau bahwa kamu telah menggunakan dana perkawinan untuk membeli barang, properti, atau mobil mewah untuk orang lain. Baskara, apakah kamu melakukan hal seperti itu? Keringat dingin membasahi tangan Baskara yang menggenggam telepon. Ia teringat pada Clarissa. Agar kekasihnya itu senang, ia tidak hanya membayar sewa apartemen mewahnya di SCBD, tetapi juga memberinya kartu kredit tambahan untuk pengeluaran sehari-hari, dan baru bulan lalu, ia mentransfer bonus proyek sebesar 1 miliar rupiah langsung ke rekening Clarissa dengan kedok pinjaman. Ia selalu percaya bahwa transaksi-transaksi ini tidak dapat dilacak. Pada saat itu, layar ponselnya menyala dengan pesan dari nomor tak dikenal. Ia membukanya, dan jantungnya nyaris berhenti berdetak. Itu adalah sebuah foto. Latar belakangnya adalah lingkungan steril unit perawatan intensif neonatal, NICU. Putranya kehidupan kecil, yang baru beberapa kali ia lihat terbaring di dalam inkubator, terhubung ke banyak monitor dan infus. Wajah mungilnya berwarna kuning yang mengkhawatirkan. Di bawah gambar itu hanya ada satu baris teks. Saat kamu menikmati matahari dan pantai, putramu berjuang untuk hidupnya di sini melawan penyakit kuning hemolitik akut yang parah. Dokter bilang, jika aku membawanya terlambat setengah hari saja, otaknya akan mengalami kerusakan permanen. Seketika itu juga, semua kemarahan, kebingungan, dan kepanikannya terkubur di bawah gelombang rasa bersalah yang luar biasa dan menyesakan. Sebelum perjalanannya, Bu Siti sempat menyebutkan bahwa bayinya tampak sedikit kuning, tetapi pikirannya sepenuhnya terfokus pada liburan pelariannya. Ia hanya mengabaikannya, mengatakan bahwa penyakit kuning pada bayi baru lahir itu normal. Jemur saja dia di dekat jendela, agar terkena sinar matahari, katanya, lalu melupakan masalah itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kelalaiannya hampir merenggut nyawa putranya. Ia melompat berdiri, menyambar kunci mobilnya, dan berlari ke pintu. Ia tidak peduli lagi tentang uang atau perusahaan. Ia hanya ingin melihat putranya. Ia harus melihat Anindita. Ia harus menjelaskan, meminta maaf, memperbaiki segalanya. Namun, ketika ia sampai di pintu depan, Bu Siti menghalangi jalannya. Ia menyerahkan barang terakhir. Pak Baskara, Ibu Anindita meminta saya untuk memberikan bukti terakhir ini. Itu adalah sebuah flash disk USB perak yang elegan. Baskara menatapnya, merasakan firasat buruk mencengkeram dadanya. Dengan tangan gemetar, ia memasukkannya ke laptopnya, dan membuka satu-satunya file audio di dalamnya. Suara yang familiar namun asing terdengar dari speaker. Itu adalah suara Clarissa, penuh kebanggaan, genit dan provokatif. Anindita, jangan salah paham. Baskara mencintaimu, tapi dia membutuhkanku. Kamu tahu dia arsitek kelas atas. Inspirasi baginya lebih penting dari hidupnya sendiri, dan akulah yang memberikannya. Clarissa berhenti sejenak. Dia bilang hidup denganmu itu seperti menatap air rawa yang tenang. Damai, tapi sangat membosankan. Akulah percikan api yang membuatnya menyala kembali. Di latar belakang terdengar suara kafe yang ramai. Baskara bisa dengan jelas membayangkan adegannya. Clarissa duduk di seberang Anindita, dengan anggun mengaduk es kopinya, mengucapkan kata-kata yang menghancurkan itu. Kemudian terdengar suara Anindita, begitu datar, begitu tanpa emosi hingga menakutkan. Jadi, dia memintamu datang untuk memberitahuku, agar aku menyingkir? Tidak, tidak. Clarissa tertawa kecil. Baskara sangat sensitif. Dia tidak ingin menyakitimu, terutama sekarang saat kamu baru saja melahirkan. Dia hanya berharap kamu mengerti.
Kamu tahu kan seperti apa pria itu? Mereka butuh variasi. Aku tidak akan menghancurkan keluargamu. Aku hanya ingin kebersamaannya sesekali. Seperti perjalanan ke Bali ini. Dia bilang itu untuk mencari inspirasi proyek barunya. Dan kamu percaya padanya? Ya. Nada suara Clarissa menjadi lebih tajam. Lihat dirimu. Merawat rumah. Mengurus bayi yang tidak berhenti menangis ini. Apa yang kamu dapatkan? Hanya perhatiannya yang dangkal dan waktunya yang semakin sedikit. Sementara itu, aku tidak perlu melakukan apa-apa, dan aku mendapatkan semua gairah dan kemurahan hatinya. Baru minggu lalu, dia mentransfer 1 miliar rupiah padaku. Katanya itu uang jajan. Anindita, katakan padaku, menurutmu siapa yang benar-benar dia pedulikan? Rekaman itu berakhir dengan tiba-tiba. Baskara membeku, seolah tersambar petir. Uang 1 miliar yang ia transfer ke Clarissa adalah dividen dari salah satu proyek perusahaannya. Ia mengatakan kepada Anindita bahwa klien belum membayar tagihan terakhir. Ia pikir itu adalah kebohongan putih. Ia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi belati yang ditancapkan Clarissa ke jantung istrinya. Tetapi yang paling membuatnya ngeri adalah bahwa setelah menerima rekaman ini, Anindita tidak menangis, tidak berteriak, tidak membuat keributan seperti yang akan dilakukan wanita biasa. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesal sedikit pun. Dia hanya diam-diam mengumpulkan bukti, menghubungi pengacara perceraian terbaik, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan putra mereka, dan kemudian, tepat ketika Baskara paling percaya diri dan lengah, melancarkan pukulan yang paling telak dan mematikan. Seberapa baik sebenarnya ia mengenal wanita ini? Ketenangannya, rasionalitasnya, dan kemampuannya untuk melawan seperti jaring raksasa yang perlahan-lahan mengencang di lehernya tanpa ia sadari. Tidak tahan lagi. Ia berlari keluar rumah seperti orang gila, masuk ke Mercedesnya, dan melaju dengan kecepatan tinggi menuju alamat RSAB Harapan Kita, yang ia temukan di internet berdasarkan monitor di foto. Ia menerobos lampu merah yang tak terhitung jumlahnya. Hanya ada satu pikiran di kepalanya, menemukannya. Aku harus menemukannya. Setengah jam kemudian, ia menerobos masuk ke ruang tunggu unit NICU. Melalui jendela kaca tebal, ia langsung melihatnya. Anindita mengenakan kemeja putih sederhana berkancing dan celana jeans biru. Tubuhnya, yang masih lemah setelah melahirkan, tampak rapuh, tetapi punggungnya tegak lurus. Ia sedang fokus berbicara dengan seorang dokter berjas putih, memegang buku catatan kecil, dan membuat catatan. Di bawah cahaya lampu neon koridor rumah sakit, profilnya tampak sangat tenang dan tegar. Ini bukan istri yang lembut dan pendiam yang ia ingat. Ini adalah wanita yang sama sekali asing, yang memancarkan kekuatan yang luar biasa. Baskara berlari ke kaca, memukul-mukulnya untuk menarik perhatian Anindita. Anindita, Anindita, tolong, dengarkan aku. Anindita sepertinya menyadari keributan itu dan perlahan menoleh. Tatapannya menembus kaca dan berhenti pada wajah putus asa Baskara. Di matanya tidak ada kemarahan, tidak ada luka, bahkan tidak ada emosi sedikit pun. Yang ada hanyalah jurang yang gelap, dalam, dan tak terduga. Seolah-olah ia sedang menatap orang asing yang sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Ia menatap Baskara dalam diam selama 2 detik. Lalu menoleh kembali, melanjutkan pembicaraannya dengan dokter tentang kondisi putranya, seolah-olah Baskara tidak pernah ada. Sikap acuh tak acuh yang total dan mutlak ini lebih menakutkan daripada pertengkaran yang paling kejam sekalipun. Baskara merasakan seluruh kekuatan meninggalkan tubuhnya. Ia bersandar tanpa daya ke dinding yang dingin. Pada saat itu, teleponnya berdering. Itu adalah pengacaranya, Pak Dharma, yang nadanya terdengar sangat mendesak. Baskara, ini bencana. Aku baru saja menerima pengajuan tambahan dari pengacara pihak lawan. Rekan bisnismu, Bima Irawan, baru saja memberikan bukti ke pengadilan atas nama perusahaan. Dia secara resmi menuduhmu melakukan penggelapan dana perusahaan dan pelanggaran tugas fidusia. Penggelapan dana perusahaan. Kepala Baskara berdengung. Ia tidak bisa memahami arti kata-kata itu. Dia dan Bima adalah sahabat sejak masa kuliah. Mereka membangun studio arsitektur mereka dari nol.
Persahabatan lebih dari 15 tahun. Mereka praktis sudah seperti keluarga. Bagaimana bisa Bima menuduhnya? Itu tidak mungkin. Bima tidak akan pernah melakukan itu. Baskara, tenang dan dengarkan, selapak Dharma dengan nada keras yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Bukti yang mereka ajukan tidak terbantahkan. Termasuk laporan bank yang menunjukkan bahwa kamu memalsukan biaya proyek dan kontrak pengadaan untuk mentransfer dana perusahaan ke rekening pribadimu. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Transaksi terbesar adalah 1 miliar rupiah yang baru-baru ini kamu transfer ke seorang wanita bernama Clarissa Mutiara. Pengacara pihak lawan mengklaim bahwa uang itu bukan dividen pribadi, melainkan dana yang diselewengkan secara ilegal dari anggaran proyek yang sedang berjalan. Baskara merasa seolah-olah baru saja tercebur ke dalam air es. Untuk memenuhi selera Clarissa yang terus meningkat akan gaya hidup mewah, ia telah melakukan manuver akuntansi yang meragukan, menggunakan posisinya untuk mengubah angka-angka dalam beberapa proyek. Ia pikir, ia telah melakukannya dengan sempurna. Yakin bahwa bahkan akuntan internal perusahaan pun tidak akan dapat mendeteksi pelanggaran tersebut. Tapi ia lupa, apa profesi Anindita sebelum menikah dengannya. Dia adalah seorang auditor dan salah satu yang terbaik yang berspesialisasi dalam mendeteksi penipuan yang paling tersembunyi dalam laporan yang tampak sempurna. Setelah menikah, dia secara sukarela memilih untuk berada di belakang layar untuk mendukungnya. Dan Baskara begitu terbiasa dengan kepatuhan semuanya sehingga ia lupa akan kecerdasan Anindita yang cemerlang. Sekarang, pikiran yang selama ini diam itu telah kembali beraksi. Bima tidak mungkin bisa melihat catatan itu. Kenapa dia melakukan ini sekarang? Gumam Baskara. Tidak bisa menerima pengkhianatan sahabatnya. Baskara, itulah intinya, jawab Pak Dharma dengan nada sedih. Hipotesisku adalah istrimu yang pertama kali menemui Bima. Dia menunjukkan bukti awal penggelapanmu padanya. Sebagai mitra, jika Bima tahu tentang ini dan tidak melaporkannya, atau lebih buruk lagi menyembunyikannya, dia akan menghadapi tuntutan pidana dan kehilangan lisensinya. Dihadapkan pada keharusan untuk menyelamatkan perusahaan dan masa depannya sendiri, dia tidak punya pilihan. Istrimu melakukan langkah yang sempurna. Dia melenyapkan sekutu terakhirmu. Telepon terlepas dari genggaman Baskara dan jatuh ke lantai rumah sakit. Layarnya hancur berkeping-keping. Ia akhirnya mengerti rencana Anindita. Dia tidak hanya ingin bercerai, tidak hanya ingin membagi harta. Dia menggunakan keahlian profesionalnya untuk melancarkan serangan hukum yang presisi dan menghancurkan. Pertama, dia menggunakan laporan rekening dan rekaman audio untuk membuktikan perselingkuhan dan penyalahgunaan harta bersama, berhasil membekukan aset pribadinya. Kemudian, dia menggunakan keterampilan auditnya untuk mengungkap penipuan perusahaannya dan mengubah mitranya sendiri menjadi penuduhnya, menghancurkan kariernya dan sumber pendapatan utamanya. Setiap langkah saling terkait, setiap pukulan mematikan. Saat ia berdiri di sana, berubah menjadi bayangan dirinya sendiri. Apple Watch-nya bergetar. Itu Clarissa. Suaranya melengking, histeris. Baskara. Kenapa kartu premium BCA prioritasku ditolak? Aku sedang di butik Louis Vuitton di Pacific Place, dan kasirnya bilang, dana tidak mencukupi di depan semua orang. Kamu bisa bayangkan betapa memalukannya itu? Dan uang 1 miliar yang kamu transfer, aku baru saja ditelepon oleh bank. Mereka bilang uang itu dibekukan karena penyelidikan penipuan. Apa yang terjadi? Mendengarkan keluhannya, untuk pertama kalinya Baskara merasakan muak yang mendalam. Apa yang dulu ia anggap menawan, kini terdengar hampa, dangkal, dan menyebalkan. Semua rekeningku dibekukan oleh pengadilan, jawabnya dengan lesu. Ada keheningan beberapa detik, kemudian diikuti oleh jeritan yang lebih melengking. Dibekukan? Bagaimana dengan sewaku? Dan uang yang akan kamu berikan bulan depan? Baskara, bukankah kamu bilang kamu arsitek yang sukses dan berpengaruh? Bagaimana kamu bisa membiarkan ini terjadi? Baskara tidak bisa menjawab. Aku tidak peduli. Itu masalahmu. Selesaikan sekarang juga. Atau kita putus. Panggilan itu berakhir dengan tiba-tiba. Baskara menatap ponselnya yang hancur di lantai dan tertawa hampa, getir. Jadi seperti inilah percikan inspirasinya.
Saat ia tidak lagi mampu menawarinya uang, satu-satunya yang tersisa untuk terbakar adalah dirinya sendiri. Ia mengangkat kepala dan menatap lagi melalui kaca unit neonatal. Anindita sudah selesai berbicara dengan dokter. Ia berdiri di samping inkubator, menatap putranya dengan kelembutan yang mendalam. Di wajahnya tidak ada jejak kemenangan, tidak ada kepuasan, tidak ada keinginan untuk membalas dendam. Hanya ketenangan yang tenteram, seolah-olah ia baru saja menyelesaikan tugas yang sulit tetapi perlu. Pada saat itu, telepon kantor di saku jasnya bergetar. Ia mengeluarkannya. Itu adalah email baru dari pengacara Anindita. Subjek: Draft perjanjian penyelesaian kasus penggelapan Tuan Baskara Wijoyo. Ia membukanya dan dengan cepat membaca isinya. Syarat-syaratnya sangat brutal. Anindita akan setuju untuk tidak mengajukan tuntutan perdata tambahan atas penyalahgunaan harta bersama dan tidak menuntut hukuman maksimal dalam proses pidana, dengan syarat ia menerima perjanjian perceraian yang sangat berat. Ia harus menyerahkan 90% dari seluruh harta bersama, termasuk rumah mereka dan semua investasinya. Sahamnya di studio arsitektur akan dialihkan kepada Anindita dengan penilaian minimum sebagai kompensasi atas dana yang digelapkan. Satu-satunya yang bisa ia simpan adalah mobilnya dan rekening bank dasar. Selain itu, ia harus membayar tunjangan anak maksimum sampai putranya berusia 18 tahun. Ini bukan perceraian, ini adalah eksekusi finansial. Di akhir email, ada pesan yang diteruskan dari Anindita. Tuan Wijoyo, klien saya ingin menjelaskan bahwa tindakannya bukan karena dendam, tetapi untuk merebut kembali apa yang menjadi haknya dan putranya, termasuk semua yang telah Anda ambil dari keluarga ini dan dari perusahaan yang Anda dirikan. Anda punya waktu 24 jam untuk berpikir. Jika Anda menolak, Anda akan menghadapi 2 tuntutan hukum besar dan hukuman hingga 10 tahun di penjara dengan keamanan maksimum. TikTok. Jam analog di dinding rumah sakit terdengar seperti hitungan mundur kematian, tanpa ampun memukul saraf Baskara yang sudah hancur. Ia mengangkat kepala, menatap putus asa pada siluet di balik kaca. Ia tahu itu bukan ancaman kosong. Jika Anindita berkata akan melakukannya, ia akan melakukannya. Pada saat itu, pintu unit neonatal terbuka dengan desisan pelan. Anindita perlahan keluar, berjalan lurus melewatinya tanpa meliriknya sedikit pun. Baskara maju dan meraih lengannya. Suaranya pecah menjadi permohonan. Anindita, tolong, aku mohon padamu, bisakah kita bicara? Demi putra kita. Anindita berhenti, perlahan menoleh, dan untuk pertama kalinya menatap lurus ke matanya. Tatapannya sedingin es. Dia mengucapkan setiap kata dengan kejelasan mutlak. Baskara, saat kamu bersenang-senang di pantai dengan wanita lain, sama sekali mengabaikan putramu yang baru lahir yang sedang sakit parah, kamu kehilangan semua hak untuk menggunakan kata putra di hadapanku lagi. Setelah mengatakan itu, ia dengan mudah melepaskan lengannya dan terus berjalan ke ujung koridor tanpa menoleh ke belakang. Postur tubuhnya tegak tak tergoyahkan, setiap langkahnya menghancurkan sisa-sisa hati Baskara. Ia melihat Anindita menghilang di tikungan, kakinya akhirnya lemas. Ia merosot ke dinding dan jatuh ke lantai linoleum yang dingin. Pada saat itu, ia menyadari bahwa hidupnya, seperti yang ia kenal, telah berakhir. Ia pikir, ia hanya kehilangan seorang istri. Sekarang ia mengerti bahwa ia telah kehilangan seluruh alam semestanya. Dan arsitek dari kehancuran ini adalah dirinya sendiri. Duduk lumpuh di lantai rumah sakit yang sedingin es, ia merasakan setiap ons kekuatan meninggalkan tubuhnya. Bau desinfektan membakar hidungnya, membuatnya mual. Ini adalah kekalahan total yang menghancurkan tanpa satu pun kesempatan untuk melawan. Kariernya, kerajaan finansialnya, hubungan yang ia anggap di bawah kendalinya, semuanya hancur dalam semalam. Dan orang yang mengatur semua ini adalah istri yang selalu ia anggap paling lemah. Email di ponselnya bersinar seperti ultimatum terakhir, 24 jam. Ia punya 24 jam untuk memutuskan apakah ia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam reruntuhan atau di penjara. Ia memaksa dirinya untuk bangkit dari lantai, bergerak seperti mayat hidup, dan terhuyung-huyung keluar dari rumah sakit. Ia tidak pulang,
Rumah kosong yang steril itu akan semakin mencekiknya. Ia juga tidak pergi ke kantor. Ia tidak punya keberanian untuk bertemu Bima atau karyawan yang pernah menghormatinya. Ia mengemudi tanpa tujuan di jalanan Jakarta. Lampu-lampu neon memantul di wajahnya yang pucat dan tak bernyawa. Dulu ia mencintai kota ini. Disinilah ia meniti jalan dari seorang mahasiswa miskin menjadi arsitek yang sukses dan diakui. Ia percaya bahwa ia memiliki kota ini. Sekarang ia menyadari bahwa ia tidak lebih dari seorang pria kalah yang akan dibuang seperti sampah. Tanpa sadar, ia sampai di kompleks apartemen mewah di SCBD, tempat Clarissa tinggal. Ia tidak tahu mengapa ia datang. Mungkin ia perlu berbicara dengan seseorang. Mungkin ia putus asa mencari sedikit penghiburan dalam gairah yang telah membuatnya kecanduan. Ia naik lift dan membuka pintu dengan kunci cadangannya. Yang ia temukan bukanlah pelukan Clarissa, melainkan ruang tamu yang hampir kosong. Beberapa koper besar terbuka di lantai. Clarissa sedang terburu-buru memasukkan tas desainer dan pakaian ke dalamnya. Melihatnya, Clarissa membeku sejenak. Ekspresi panik melintas di wajahnya, dengan cepat digantikan oleh tatapan dingin dan defensif. Kenapa melotot? Kamu bangkrut. Kenapa kamu pikir aku akan tinggal di sini untuk mati kelaparan bersamamu? Baskara menatapnya. Ilusi terakhir di hatinya hancur menjadi debu. Semua hadiah mahal yang ia berikan padanya sekarang hanyalah barang-barang yang coba ia bawa kabur. Bukankah kamu bilang kamu mencintaiku karena siapa aku? Bukan karena uangku, katanya dengan senyum pahit. Clarissa bahkan tidak mengangkat kepalanya, menyimpan kalung berlian ke dalam kotak beludru. Ya, aku mencintaimu, tapi cinta tidak membayar sewa. Nadanya mengejek. Baskara, jangan naif. Aku seorang gadis muda di masa jayaku. Kenapa aku harus bertahan dengan pria paruh baya? Aku menginginkan standar hidup yang lebih baik. Kamu tidak bisa memberikannya lagi. Jadi semuanya berakhir. Kata-katanya seperti belati beracun, menusuk tepat ke jantungnya yang sudah hancur. Tiba-tiba segalanya tampak absurd baginya. Demi wanita ini, ia mengkhianati istrinya, meninggalkan putranya, dan menghancurkan karirnya sendiri. Uang 1 miliar yang aku transfer padamu adalah uang perusahaan. Itu uang haram. Jika kamu menggunakannya, kamu bisa dianggap sebagai kaki tangan, katanya dengan dingin. Tangan Clarissa segera berhenti. Wajahnya memucat. Ia dengan cepat mengeluarkan kartu debit dari tasnya dan melemparkannya ke lantai di dekat kaki Baskara. Ini kartumu, pinnya tanggal lahirmu. Aku tidak menyentuh sepeser pun dari transfer itu, katanya gugup. Jangan hubungi aku lagi. Ia dengan kasar menutup kopernya dan keluar dari apartemen, meninggalkannya sendirian dengan bayangan punggungnya yang menjauh. Baskara ditinggalkan sendirian di ruang kosong yang bergema ini. Ia mengambil kartu dari lantai dan tertawa tanpa suara. Jadi inilah gairah yang ia korbankan segalanya. Datang dengan cepat dan pergi lebih cepat lagi, hanya meninggalkan abu. Teleponnya bergetar lagi. Itu pengacaranya. Baskara, waktu hampir habis. Apa keputusanmu? Jika kasus ini dilanjutkan dan jaksa mengajukan tuntutan resmi, semuanya akan berakhir. Baskara menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki. Beritahu pengacara pihak lawan, aku setuju. Aku akan menandatanganinya. Saat ia membuat keputusan itu, ia merasa jiwanya meninggalkan tubuhnya. Ia telah kalah, dan ia menerimanya. Mungkin kehilangan segalanya adalah harga termurah yang bisa ia bayar untuk kesombongan dan pengkhianatannya. Keesokan harinya, didampingi Pak Dharma, Baskara menandatangani perjanjian perceraian yang memalukan itu. Menyaksikan tintanya mengering di atas kertas, ia merasa bahwa paruh pertama hidupnya berakhir dengan akhir yang menyedihkan dan menyakitkan. Keluar dari kantor pengacara, ia dibutakan oleh matahari. Ia berdiri di trotoar, tidak tahu harus kemana. Ia telah kehilangan rumahnya, kariernya, dan kekayaannya. Ia teringat pada bayinya yang masih di rumah sakit. Dia adalah satu-satunya darah dagingnya, hubungan terakhirnya dengan dunia. Didorong oleh kekuatan tak terlihat, ia pergi lagi ke rumah sakit. Tapi kali ini, ia tidak pergi ke unit neonatal, melainkan ke bagian rekam medis.
Dengan menggunakan bantuan lama dari seorang dokter kenalan, ia memohon untuk diizinkan melihat riwayat kesehatan putranya. Ketika ia memegang map tebal itu dan mulai membalik halaman satu persatu, tangannya mulai gemetar tak terkendali. Berkas itu merinci seluruh proses dari kelahiran bayi hingga rawat inap daruratnya. Ia membaca bahwa pada hari ketiga setelah lahir, Anindita melihat tingkat penyakit kuning yang tidak normal dan berkonsultasi dengan dokter anak. Dokter merekomendasikan observasi. Pada hari kelima, Anindita yang khawatir membayar tes darah lengkap untuk bayinya dari kantongnya sendiri. Hasilnya menunjukkan tingkat hemolisis yang sangat tinggi. Dokter merekomendasikan rawat inap segera, tetapi bangsal anak-anak penuh. Sejak hari itu, Anindita setiap hari bolak-balik antara rumah dan rumah sakit, menggendong bayinya, memantau kadar bilirubinnya, dan menunggu tempat tidur kosong. Ini adalah hari-hari yang sama persis saat ia berada di Bali bersama Clarissa, minum koktail dengan pemandangan laut. Pada hari ke-10, kondisi bayinya memburuk drastis. Indeks penyakit kuningnya melonjak ke tingkat kritis. Anindita membuat keputusan dalam hitungan detik, menandatangani surat persetujuan darurat dan membawa bayinya ke NICU untuk intervensi segera. Catatan dokter yang merawat sangat jelas. Pasien datang tepat pada waktunya. Keterlambatan beberapa jam lagi akan menyebabkan ensefalopati bilirubin, yang menyebabkan kerusakan neurologis permanen. Dan di baris untuk tanda tangan persetujuan ayah atau wali, nama Anindita muncul berulang kali. Sebuah garis kesepian, gigih, putus asa. Garis yang diperuntukkan bagi sang ayah tetap kosong sama sekali. Baskara terus membalik halaman, dan air mata yang ia tahan akhirnya mengalir, membasahi wajahnya. Ia selalu percaya bahwa balas dendam Anindita didorong oleh rasa sakit seorang wanita yang dikhianati. Sekarang ia mengerti bahwa titik tanpa harapan yang sebenarnya bukanlah perselingkuhannya, melainkan ketidakpedulian totalnya terhadap kehidupan putra mereka. Sementara Anindita sendirian berlari menyusuri koridor rumah sakit, memeluk bayinya yang berada di antara hidup dan mati, menandatangani dokumen yang bisa menentukan nasibnya. Ia berada ribuan kilometer jauhnya, menaklukkan wanita lain. Rasa sakit yang mendalam dan merobek-robek inilah yang mengubah hati Anindita menjadi batu. Ia terhuyung-huyung keluar dari ruang arsip dengan pikiran kacau. Dan di sana, di ujung koridor, ia melihatnya. Anindita sedang menggendong bayinya yang sudah dipulangkan, terbungkus selimut lembut dan tidur dengan damai. Anindita tampak lelah, tetapi wajahnya memancarkan kedamaian baru, ketenangan yang tenteram. Baskara secara naluriah melangkah maju. Ia ingin mendekat. Ia ingin melihat putranya. Ia ingin mengatakan bahwa ia sangat menyesal. Tetapi pada saat itu, seorang pria yang elegan dan gagah mendekatinya. Dengan gerakan alami, pria itu mengambil bayi itu dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya dengan lembut menopang siku Anindita. Baskara langsung mengenalinya. Itu adalah Dr. Erwin Santoso, seorang dokter anak terkenal dan mantan teman sekelas Anindita. Erwin menatap bayi itu dengan lembut, lalu mengangkat matanya ke Anindita dan berkata dengan suara pelan, "Nindita, bagian terburuknya sudah berakhir. Mulai sekarang, aku akan menjaga kalian berdua." Anindita menatapnya, dan tersenyum-senyum tulus dan hangat yang tidak pernah dilihat Baskara selama bertahun-tahun. Itu adalah senyum yang penuh rasa terima kasih, kepercayaan, kelegaan, kedamaian yang tidak pernah bisa ia berikan padanya. Saat itu juga, Baskara membeku. Ia merasa seperti bahan tertawaan paling konyol di dunia. Ia percaya bahwa semua ini murni hasil karya Anindita, sebuah strategi dingin dan cemerlang yang dieksekusi sendirian. Tapi sekarang ia mengerti, ada cerita lain di baliknya. Ia pikir Anindita berperang sendirian, tetapi di saat-saat tergelapnya, ada seseorang di sisinya. Seseorang yang menawarinya bantuan medis, bimbingan, dan dukungan. Pikiran yang mengerikan mulai tumbuh di kepalanya. Bagaimana jika serangan balasan yang sempurna ini bukan hanya ide Anindita? Pikiran itu melilit dadanya seperti tanaman rambat beracun, mencekiknya. Ia berdiri tak bergerak, menyaksikan Anindita dan Dr. Santoso berjalan keluar dari rumah sakit bersama dan masuk ke Range Rover hitam yang diparkir di dekat pintu masuk. Mereka bergerak dengan harmoni keluarga yang sesungguhnya.
Pikiran Baskara kosong. Ia teringat pada Erwin Santoso. Saat Anindita masih di universitas, Erwin jelas-jelas menyukainya, tetapi Baskara memenangkannya dengan kegigihan dan janji kehidupan mewah. Ia pikir Erwin adalah bagian dari masa lalu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pada saat ia paling mengabaikan Anindita, pria itu akan kembali ke dalam hidupnya sebagai pelindungnya. Ketika ia memikirkan kembali fakta-faktanya, semuanya mulai masuk akal. Bagaimana Anindita bisa begitu cepat mengidentifikasi keseriusan penyakit kuning bayinya dan menuntut perawatan darurat karena dia dibimbing oleh seorang spesialis? Bagaimana ia menemukan tekad untuk melakukan serangan hukum yang begitu presisi karena dia tidak sendirian saat ia paling membutuhkannya? Mungkin Erwin yang membantunya menemukan pengacara perceraian terbaik. Rasa dingin yang dalam menjalari tubuh Baskara. Ia percaya bahwa pengkhianatannya telah membuat Anindita berubah. Sekarang ia menyadari bahwa ia hanyalah katalisatornya. Apa yang benar-benar mengubahnya adalah dukungan kuat yang menahannya saat ia jatuh. Hukumannya, sejak awal, adalah eksekusi yang dipersiapkan dengan sempurna. Itu tidak adil. Ia menyaksikan mobil hitam itu menghilang di telan lalu lintas. Ia merasa terbuang dari dunia. Ia telah kehilangan semua yang ia anggap miliknya. Dan Anindita, setelah meninggalkannya, jelas telah menemukan sesuatu yang lebih baik. Hari-hari berikutnya menjadi api penyucian yang sesungguhnya bagi Baskara. Ia pindah dari townhouse bernilai miliaran rupiah yang melambangkan kesuksesannya ke sebuah apartemen kecil di Depok dengan sewa 5 juta rupiah per bulan. Berkat penyerahan sahamnya dan pengembalian dana, Bima memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan pidana atas penggelapan, tetapi reputasinya di dunia arsitektur Jakarta hancur total. Tidak ada firma terkemuka yang mau berurusan dengannya. Ia terpaksa menjual Mercedesnya dan bertahan hidup dengan sedikit tabungan yang tersisa. Ia mencoba mengambil pekerjaan sebagai pekerja lepas, tetapi klien-klien kaya yang dulu mengaguminya kini menghindarinya. Ia jatuh dari puncak tertinggi ke lumpur, dan merasakan rasa acuh tak acuh manusia yang sebenarnya. Clarissa menghilang tanpa jejak. Teman-temannya berhenti menjawab teleponnya. Ia mulai menderita insomnia kronis. Pikirannya memutar ulang kenangan berulang kali. Ia ingat pertama kali melihat Anindita dengan blus putih. Diam-diam membaca di perpustakaan. Ia ingat matanya yang penuh air mata di pernikahan mereka. Ia ingat Anindita yang sedang hamil menyiapkan camilan untuknya di dapur larut malam. Momen-momen yang dulu ia anggap biasa, bahkan membosankan, kini menjadi kenangan tak ternilai yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Ia akhirnya mengerti bahwa apa yang ia hancurkan bukanlah sesuatu yang sepele. Itu adalah hal paling berharga yang ia miliki. Ia mulai merindukan putranya dengan rasa sakit fisik. Kehidupan kecil yang nyaris tidak pernah ia gendong. Sesuai perjanjian perceraian, ia membayar tunjangan anak tepat waktu setiap bulan. Tetapi ia tidak tahu sama sekali bagaimana keadaan anak itu. Apakah ia tumbuh dengan baik? Apakah ia sudah bisa tersenyum? Beberapa kali ia pergi ke lingkungan tempat tinggal orang tua Anindita, parkir dari kejauhan, berharap bisa melihatnya sekilas. Tetapi ia tidak pernah berhasil. Anindita sepertinya telah mengantisipasi setiap langkahnya, menjaga anak itu sepenuhnya di luar jangkauannya. Hingga suatu hari, 3 bulan kemudian, ia menerima telepon tak terduga. Itu Bima. Suaranya terdengar aneh, campuran antara canggung dan kasihan. Baskara, kamu di mana? Bisakah kita bertemu? Baskara ragu sejenak, tetapi setuju. Mereka bertemu di sebuah kafe sederhana. Bima tampak lebih tua, lebih lelah. Ia menuangkan secangkir kopi untuknya, dan terdiam lama sebelum berbicara. Perusahaan sekarang sepenuhnya di bawah kendali Anindita. Dia membawa tim manajemen profesional, dan jujur saja, bisnis berjalan lebih baik daripada saat kita yang menjalankannya. Tangan Baskara membeku di atas cangkirnya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Aku tahu kamu membenciku, desah Bima. Tapi saat Anindita meletakkan catatan itu di hadapanku, aku tidak punya pilihan. Entah perusahaan hancur, dan kita berdua masuk penjara. Atau aku mengorbankanmu untuk menyelamatkan perusahaan dan 40 karyawan yang bergantung padanya. Aku mengerti, jawab Baskara dengan suara serak.
Pada titik ini, ia tidak punya hak untuk membenci siapapun. Sebenarnya, aku di sini atas nama orang lain. Bima mengeluarkan amplop tebal dari tas kerjanya dan mendorongnya ke seberang meja. Anindita memintaku untuk memberikan ini padamu. Baskara membeku. Ia pikir, selain transfer tunjangan bulanan, hidup mereka tidak akan pernah bersinggungan lagi. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Isinya bukan dokumen hukum, melainkan satu set foto. Foto-foto putranya. Ada foto-foto profesional dari tahun pertamanya. Bayi itu, mengenakan setelan kecil, tersenyum dengan kegembiraan yang bersinar. Di foto lain, ia merangkak di atas rumput, tangan mungilnya yang gemuk mencengkeram rerumputan hijau. Dan dalam satu foto khusus, bayi itu berada di kereta dorong sementara Anindita berjongkok di sampingnya, menatapnya dengan cinta yang murni dan cerah. Setiap gambar mendokumentasikan pertumbuhan anak itu dan kebahagiaan Anindita sebagai seorang ibu. Di bagian bawah tumpukan itu, ada sebuah kartu kecil. Dengan tulisan tangan Anindita yang elegan tertulis, "Dia baik-baik saja. Kuharap kamu juga bisa memulai hidup baru." Air mata Baskara jatuh ke meja. Kumpulan foto ini menjadi satu-satunya cahaya redup di dunianya yang gelap. Ia menyimpannya dengan hati-hati dan melihatnya setiap malam. Melihat senyum polos putranya sepertinya sedikit meringankan rasa sakit yang ia bawa di dadanya. Pesan Anindita, "Kuharap kamu juga bisa memulai hidup baru," adalah berkat dari kejauhan dan perpisahan terakhir. Ia mengerti bahwa Anindita telah sepenuhnya meninggalkan masa lalu dan memulai babak baru dengan putranya, dan bahwa ia juga harus bangkit dari reruntuhan yang ia ciptakan sendiri. Ia berhenti mengejar hal yang mustahil. Ia melepaskan gagasan tentang kembalinya kejayaan, mengubur ego arsitek sukses, dan kembali membumi. Ia mengambil pekerjaan di sebuah perusahaan renovasi kecil di Bekasi, memulai sebagai asisten juru gambar. Rekan-rekannya tidak tahu masa lalunya. Mereka hanya melihat seorang pria paruh baya yang kurang beruntung. Setiap hari ia menggambar denah dasar, mengunjungi lokasi konstruksi perumahan yang berdebu, mengukur, dan mengawasi pemasangan listrik dan pipa. Pekerjaannya berat dan gajinya hanya sebagian kecil dari apa yang biasa ia habiskan untuk sekali makan malam. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa terhubung dengan kenyataan. Setiap malam, kembali ke apartemen kecilnya, ia memasak sesuatu yang sederhana, lalu membuka buku-buku arsitektur, mempelajari kembali dasar-dasar yang dulu ia abaikan. Ia menemukan bahwa dengan mengesampingkan estetika dangkal dan ide-ide pretensius dan kembali ke esensi menciptakan ruang yang aman, nyaman, dan fungsional, ia menemukan kembali kecintaannya pada desain. Ia berhenti mengejar fasad yang mencolok. Ia mulai fokus pada bahan yang ramah lingkungan, pada logika ruang, pada apakah ketinggian meja dapur benar-benar nyaman bagi orang yang memasak. Proyek-proyeknya tidak lagi berfungsi untuk memuaskan egonya, mereka melayani orang-orang. Setengah tahun kemudian, perusahaan itu mendapatkan proyek yang sulit. Seorang klien membeli sebuah rumah dengan denah yang kacau, penuh dengan dinding penahan beban, dan dengan pencahayaan alami yang buruk. Beberapa desainer telah gagal menemukan solusi yang layak. Manajer proyek itu putus asa. Baskara diam-diam mengambil denah itu dan mempelajarinya selama 3 hari. Pada hari ketiga, ia mempresentasikan rencana renovasi lengkap. Ia tidak mengusulkan untuk merobohkan rumah itu. Sebaliknya, melalui penggunaan cermin yang cerdas, reorganisasi dinding non-penahan beban, dan desain pencahayaan yang presisi, ia berhasil memaksimalkan ruang dan cahaya. Setiap detail didukung oleh perhitungan struktural dan spesifikasi teknis yang ketat. Itu adalah pekerjaan yang solid, profesional, dan sempurna. Klien segera menyetujui desain tersebut. Proyek ini menjadikannya tokoh kunci di perusahaan kecil itu. Atasannya mulai memberinya pekerjaan yang lebih penting. Sedikit demi sedikit, hidupnya mulai stabil. Ia terus membayar tunjangan anak pada hari pertama setiap bulan, tetapi tidak pernah mencoba mengganggu kehidupan Anindita. Ia tahu bahwa menjaga jarak adalah satu-satunya hal benar yang bisa ia lakukan untuk mereka. 2 tahun berlalu dengan cepat. Baskara sekarang adalah kepala desainer perusahaan. Ia tidak lagi mencari pengakuan.
Ia hanya fokus pada pekerjaannya. Proyek-proyeknya mulai mendapatkan reputasi di kalangan klien karena fungsionalitas, profesionalisme, dan sentuhan kemanusiaannya yang mendalam. Suatu hari, saat ia sedang bekerja di kantornya, sekretaris menelepon melalui interkom. "Pak Baskara, ada Dr. Erwin Santoso ingin bertemu." Jantung Baskara berhenti sejenak. Dr. Santoso. Ia berjalan ke koridor dan membuka pintu ruang rapat. Di sana berdiri pria yang tidak pernah ia lupakan. Erwin tampak sama seperti 2 tahun lalu. Gagah, tenang, tenteram. Melihatnya, Erwin berdiri dan dengan sopan mengulurkan tangan. "Baskara, halo. Maaf datang tanpa pemberitahuan. Semoga saya tidak mengganggu." Baskara menjabat tangannya dengan kaku, sementara pikirannya dipenuhi keraguan. "Dr. Santoso, apa yang membawa Anda ke sini?" "Anindita. Dia ingin bertemu denganmu," jawabnya langsung. Baskara mengangkat kepalanya karena terkejut. "Anindita ingin bertemu dengannya? Apakah semuanya baik-baik saja? Dan Leo?" tanyanya segera, menggunakan nama putranya. "Mereka berdua baik-baik saja," jawab Erwin dengan senyum tulus. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Baskara, aku tahu kamu mungkin memiliki persepsi yang salah tentang peranku di masa lalu, jadi aku ingin menjelaskannya sebelum kamu bertemu dengannya. Ketika Anindita mengetahui perselingkuhan itu dan Leo berada di NICU, aku ada di sana untuk mendukungnya. Tapi semua yang dia lakukan audit, strategi hukum adalah keputusannya. Aku hanya menawarkan bantuan medis untuk Leo dan dukungan sebagai teman. Dia jauh lebih kuat dan mandiri daripada yang pernah kamu bayangkan." Baskara terdiam. Jadi paranoianya tidak lebih dari proyeksi rasa bersalahnya sendiri. Karena ia sendiri mampu berbohong, ia menganggap semua orang bersekongkol. "Dia ingin bertemu denganmu hari ini karena ada keputusan penting yang memerlukan persetujuanmu," tambah Erwin dengan nada serius. Dada Baskara sesak. "Apakah ini tentang Leo? Apa dia sakit?" "Tidak, jangan khawatir," jawab Erwin. "Leo benar-benar sehat." Ia berhenti sejenak. "Ini tentang hal lain. Aku dan Anindita akan menikah. Setelah pernikahan, aku ingin memberi Leo keluarga yang utuh dan solid. Aku ingin secara resmi mengadopsinya." Kata mengadopsi menghantam Baskara seperti bola perusak. Ia tahu hukumnya. Jika ia menyetujui adopsi oleh ayah tiri, haknya sebagai ayah akan berakhir selamanya. Secara hukum, ia akan menjadi orang asing bagi putranya sendiri. Agar proses adopsi sah, pengadilan memerlukan pelepasan hak asuh secara sukarela dari ayah biologis. Lanjut Erwin. "Anindita sudah setuju. Sekarang kami membutuhkan tanda tanganmu." Ia mengeluarkan dokumen hukum tebal dari tas kerjanya. Sebuah pernyataan persetujuan untuk adopsi dan pencabutan hak orang tua. Baskara menatap kertas itu. Tangannya gemetar hebat. Ia ingin menolak, ia ingin berteriak, "Tidak, itu putraku. Mengapa aku harus menyerahkannya pada pria lain?" Tetapi dengan hak apa ia bisa menolak? Selama 2 tahun terakhir, Erwinlah yang ada di sana. Erwin yang melihat Leo mengambil langkah pertamanya. Dia yang mendengar kata-kata pertamanya. Ketika Leo demam di tengah malam, Erwinlah yang menggendongnya di ruang tunggu. Dan dia, apa yang telah ia lakukan? Baskara, ayah biologisnya, selain transfer bank yang dingin dan otomatis, apa kontribusinya? Ia bahkan tidak punya hak untuk menggendong putranya sendiri. Erwin sepertinya menangkap penderitaannya. Ia berbicara dengan lembut. "Baskara, aku tahu ini terdengar kejam, tapi pikirkan tentang Leo. Usianya sudah lebih dari 2 tahun. Dia mulai memahami dunia. Sebentar lagi dia akan masuk taman kanak-kanak dan akan bertanya, mengapa anak-anak lain ayahnya ada di rumah, sedangkan ayahnya hanya muncul dalam beberapa foto." Ia berhenti sejenak. "Aku ingin mengadopsinya bukan untuk mengambil sesuatu darimu, tetapi untuk memberinya masa kecil yang utuh tanpa kebingungan atau stigma. Dia akan memiliki seorang ibu yang sangat mencintainya, dan seorang ayah yang akan memperlakukannya seperti darah dagingnya sendiri. Dia akan tumbuh di rumah yang penuh cinta." Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Dan kami tidak akan membohonginya. Ketika dia sudah cukup dewasa,
Dia akan tahu yang sebenarnya. Dia akan tahu bahwa dia memiliki seorang ayah biologis yang cukup mencintainya untuk membuat keputusan yang paling sulit. Dan pada hari itu, jika dia ingin mencarimu, itu akan menjadi pilihannya. Kata-kata Erwin tulus. Tidak ada kesombongan, tidak ada tekanan. Semuanya berpusat pada kesejahteraan anak. Dibandingkan dengan itu, keterikatan Baskara terasa egois, hampa. Ia menutup matanya dengan sakit. Ia tahu Erwin benar. Rumah yang stabil dan penuh kasih sangat penting untuk perkembangan seorang anak, dan ia tidak bisa lagi menawarkannya. Dengan hak apa ia akan menghalangi orang lain untuk melakukannya? Ia sudah terlalu banyak menghancurkan. Ia tidak bisa membiarkan egonya menghancurkan masa depan putranya juga. Aku perlu bertemu dengannya, katanya dengan suara pecah. Aku ingin mendengarnya langsung darinya. Erwin mengangguk mengerti. Tentu. Dia menunggumu di kafe di bawah. Baskara merapikan kerah kemejanya, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan keluar ruangan. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Di kafe, Anindita duduk di dekat jendela. 2 tahun telah berlalu, tetapi pada saat yang sama, ia tampak sama. Ia memiliki potongan rambut pendek, elegan, profesional dan blazer yang pas di badan. Ia memancarkan kepercayaan diri dan keanggunan seorang wanita sukses, tetapi matanya tetap jernih, tenang. Melihatnya mendekat, ia tidak berdiri, hanya menunjuk ke kursi di seberangnya. Apa kabar? Baskara duduk. Tidak tahu harus berkata apa. Aku baik-baik saja, jawab Anindita dengan nada tenang, seolah berbicara dengan kenalan jauh. Perusahaan berkembang pesat, Leo luar biasa, dan kamu, Bima memberitahuku kamu baik-baik saja di pekerjaan barumu. Bertahan hidup, jawab Baskara dengan senyum pahit. Cukup untuk membayar sewa. Keheningan canggung menyelimuti mereka. Erwin sudah menjelaskan semuanya padamu, kata Anindita akhirnya. Baskara mengangguk, tidak melepaskan pandangannya darinya. Apakah ini yang benar-benar kamu inginkan? Ia menahan tatapannya, tanpa ragu. Baskara, kita berdua harus melihat ke depan. Aku sudah lama meninggalkan masa lalu. Satu-satunya prioritasku sekarang adalah memberikan Leo lingkungan terbaik untuk tumbuh. Ia berhenti sejenak. Erwin sangat luar biasa dengannya, dan Leo memujanya. Ketika mereka bersama, mereka adalah ayah dan anak yang sesungguhnya. Baskara mengatupkan bibirnya. Jadi kamu ingin menghapus keberadaanku sebagai ayahnya sepenuhnya? Ada nada celaan dalam suaranya. Anindita perlahan menggelengkan kepalanya. Emosi yang kompleks muncul di matanya. Kasihan, tetapi di atas segalanya, tekad. Aku tidak menghapusmu. Aku melindunginya. Nadanya tegas. Aku tidak ingin dia tumbuh dalam bayang-bayang keluarga yang hancur. Aku tidak ingin dia mendengar komentar dari orang tua lain di sekolah. Aku tidak ingin dia bertanya-tanya mengapa ayahnya tidak tinggal bersama kami. Ia menatapnya tajam. Baskara, jawab aku satu pertanyaan. Selama 2 tahun terakhir, selain mengirim uang, apakah kamu telah melakukan satupun tugas orang tua? Setiap kata seperti jarum yang menusuk dadanya. Apakah kamu tahu apa mainan favoritnya? Apakah kamu tahu makanan apa yang membuatnya alergi? Apakah kamu tahu dia mengulurkan tangan kanan atau kiri saat jatuh? Baskara tidak bisa menjawab, karena semua itu benar. Memberinya keluarga yang utuh adalah satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuknya sekarang. Lanjut Anindita. Jadi aku memintamu untuk terakhir kalinya. Suaranya melembut, tetapi keputusannya tak tergoyahkan. Lepaskan kami. Lepaskan dia. Baskara menatapnya lama. Di matanya tidak ada lagi jejak cinta yang pernah ia rasakan padanya. Yang ada hanyalah tekad seorang ibu yang garang. Ia menyadari bahwa ia tidak punya hak untuk berpegang pada mereka. Ia mengambil pena yang ditinggalkan Erwin di atas meja. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani dokumen pelepasan hak orang tuanya. Saat tinta mengering, ia merasakan ikatan terakhir yang menghubungkannya dengan dunia ini putus. Setelah keheningan yang panjang, ia mendorong dokumen itu ke arah Anindita. Ia merasa seolah-olah tindakan itu telah mengosongkan hidupnya. Ia berdiri, tidak menatapnya, dan berbalik untuk pergi. Baskara.
Suara Anindita menghentikannya. Ia membeku, tanpa berbalik. Terima kasih. Suaranya lembut, tetapi tegas. Sebagai kompensasi, saham yang kamu serahkan di perusahaan akan dinilai berdasarkan nilai pasar saat ini. Aku akan mentransfer jumlah yang setara dalam bentuk tunai kepadamu. Itu adalah hakmu karena telah membangunnya. Tubuh Baskara menegang. Ia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Tanpa berbalik, ia bergumam. Tidak perlu. Anggap saja itu hadiah terakhirku untuk Leo. Ia mendorong pintu kaca dan melangkah keluar ke cahaya. Cahayanya terang, tetapi ia tidak merasakan kehangatan. Ia kembali ke apartemennya, mengunci pintu, dan tidak keluar sepanjang hari. Ia tidak menangis, tidak marah. Ia hanya duduk dalam keheningan dengan pikiran kosong. Ia merasa seperti cangkang kosong, mengambang di kehampaan. Menjelang malam, ponselnya bergetar dengan notifikasi dari bank. Transfer dalam jumlah besar telah masuk ke rekeningnya. Baskara langsung tahu bahwa Anindita telah mengabaikan penolakannya dan tetap mengiriminya uang untuk pembelian sahamnya. Ia melihat deretan angka nol yang panjang dan tidak bisa menahan rasa ironi yang pahit. Ia telah menghabiskan separuh hidupnya berjuang untuk mencapai kekayaan seperti itu. Dan sekarang, setelah kehilangan semua yang benar-benar berarti untuk mendapatkannya, uang itu kembali kepadanya sebagai semacam kompensasi untuk hidupnya sendiri. Untuk apa uang itu sekarang? Membeli townhouse lagi, tapi tidak akan ada keluarga di dalamnya. Mendirikan perusahaan arsitektur lain? Ia tidak lagi memiliki ambisi atau ego untuk itu. Keesokan harinya, Baskara membuat keputusan. Ia mengajukan pengunduran diri dari perusahaan renovasi. Kemudian ia menggunakan uang itu untuk membeli sebuah rumah sederhana satu lantai dengan sebidang tanah luas di pedesaan Puncak, Bogor. Ia tidak kembali ke dunia arsitektur. Sebaliknya, ia sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk mengolah tanah dan desain lanskap. Ia mencurahkan seluruh waktunya untuk sebidang tanah itu. Ia menggemburkan tanah, menanam benih, menyiram, memupuk. Ia merawat setiap tanaman dengan perhatian yang sama seperti seseorang yang akan mengabdikan diri pada seorang anak. Ia terbiasa dengan keheningan alam dan menemukan ritme dalam ketenangan itu. Menyaksikan benih bertunas, melihat tunas menjangkau matahari, pikirannya, yang sebelumnya gelisah dan bergejolak, mulai menemukan kedamaian. Ia berhenti membaca berita keuangan, berhenti mengikuti industri, memutuskan semua hubungan dengan kehidupan masa lalunya. Ia hidup seperti pertapa modern. Ia menyembunyikan kotak berisi foto-foto Leo dan salinan dokumen di mana ia melepaskan haknya sebagai ayah dan menguncinya di laci. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa babak hidupnya ini telah sepenuhnya ditutup. Yang tidak ia ketahui adalah, sementara ia menemukan kedamaian di bumi, Anindita memenuhi janjinya sendiri. Anindita tidak terburu-buru menikahi Erwin. Setelah mendapatkan tanda tangan Baskara, ia menggunakan uang yang sama persis yang ditolak Baskara untuk mendirikan sebuah organisasi nirlaba. Ia menamakannya Inisiatif Cendrawasih. Sebagai direktur eksekutif, Anindita menggunakan keahlian finansial dan jaringan kontaknya untuk membantu para wanita yang menjadi korban kekerasan ekonomi atau pengkhianatan dalam pernikahan. Ia menawarkan mereka dukungan hukum, mengajari mereka cara melacak aset tersembunyi, menyediakan sumber daya dukungan psikologis, dan membantu mereka membangun kembali kemandirian ekonomi mereka. Kisahnya menarik perhatian sebuah media besar. Liputan itu menimbulkan resonansi yang luar biasa. Ribuan orang tersentuh oleh kekuatan, kecerdasan, dan belas kasihnya. Inisiatif Cendrawasih mulai menerima sumbangan besar, membantu ribuan wanita di seluruh negeri. Anindita menjadi simbol pemberdayaan. Ia bukan lagi istri seseorang atau ibu seseorang. Ia hanyalah Anindita, mandiri, kuat, cemerlang. Baskara tidak tahu semua ini. Ia benar-benar mengisolasi dirinya dari dunia. Sampai suatu hari, setahun kemudian, ketika ia sedang membeli pupuk mawar di sebuah pembibitan tanaman, sesuatu menarik perhatiannya. Di rak majalah, ia melihat sebuah sampul. Itu adalah majalah besar, dan di sampulnya ada Anindita. Ia berdiri di depan markas yayasannya, tersenyum dengan keyakinan yang mengesankan. Di sampingnya,
Sedikit di belakang, berdiri Dr. Erwin Santoso, menatapnya dengan bangga dan menggandeng tangan seorang anak laki-laki kecil Leo. Mereka bertiga membentuk gambaran harmoni yang sempurna. Judulnya berbunyi, Dari Pengkhianatan Menuju Pemberdayaan. Bagaimana Anindita mengubah momen tergelapnya menjadi harapan bagi ribuan orang. Baskara berdiri tak bergerak untuk waktu yang lama, lalu mengambil majalah itu dan mulai membaca wawancaranya. Ia membaca tentang yayasan itu, tentang para wanita yang telah dibantu, tentang filosofi kemandirian dan pemulihannya. Satu kalimat menonjol di antara yang lain, saya tidak membencinya. Dalam beberapa hal, saya berterima kasih padanya. Dia memberi saya pelajaran yang keras. Keamanan seorang wanita tidak boleh bergantung pada pernikahan atau pada seorang pria. Itu harus lahir dari kemampuan dan kekuatan batinnya sendiri. Baskara tersenyum-senyum tulus, dengan lega. Ia bahagia untuknya. Anindita tidak terjebak dalam rasa sakit. Ia mengubah pengalamannya menjadi sesuatu yang melindungi orang lain. Ia menjadi seseorang yang luar biasa. Dan melihatnya seperti itu, ia merasa bahwa ia akhirnya bisa melepaskannya. Melepaskan itu mudah diucapkan, tetapi penyembuhan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Baskara menutup majalah itu dan mengembalikannya ke rak. Ia tidak membelinya. Ia tidak perlu lagi mengintip kehidupan orang lain untuk menemukan makna dalam hidupnya sendiri. Ia kembali ke rumahnya di desa. Hari itu adalah hari musim semi yang sempurna. Mawar rambat sedang mekar penuh, dan lebah berdengung pelan di udara hangat. Ia mengenakan celemek kerjanya, mengambil gunting pangkas, dan mulai memotong dahan. Hari-hari berlalu dengan tenang dan teratur. Melalui pekerjaannya, ia bertemu dengan beberapa tetangga yang memiliki kecintaan yang sama terhadap tanah. Terkadang mereka duduk di beranda, minum bir, mendiskusikan cuaca atau kualitas tanah. Tidak ada yang tahu masa lalunya. Bagi mereka, ia hanyalah seorang pria pendiam dengan bakat khusus untuk taman. Terkadang saat fajar, ia akan membuka laci dan melihat foto-foto itu. Putranya pasti sudah tumbuh besar. Dalam imajinasinya, ia bukan lagi seorang bayi. Wajahnya menjadi lebih tirus. Tubuhnya berubah. Ia bertanya-tanya, apakah ia suka sepak bola atau bulu tangkis? Apakah ia mengalami kesulitan di sekolah? Tetapi ia tidak pernah mencoba mencari tahu. Ia tahu ia telah kehilangan hak itu. Kerinduan yang sunyi ini adalah hukumannya, dan juga satu-satunya hubungan yang tersisa dengan cinta yang telah ia hilangkan. 10 tahun berlalu. Baskara kini berusia 50 tahun. Matahari selatan dan kerja fisik telah meninggalkan jejak di wajahnya. Dan rambutnya menjadi benar-benar beruban, tetapi matanya lebih jernih dan tenang. Bisnis desain lanskap kecilnya menjadi sangat terkenal di wilayah itu. Mawar hibridanya dihargai di kalangan pecinta kebun lokal. Ia tidak pernah menikah lagi. Ia hidup dengan tenang, sendirian, ditemani tanaman dan pergantian musim. Pada suatu Selasa sore yang biasa, ia berada di taman depan, menyirami tanaman hortensia yang baru ditanam. Tiba-tiba, bel di gerbang berbunyi. Ia mengangkat kepalanya karena terkejut. Jarang sekali ia menerima pengunjung saat itu. Ia mengelap tangannya di celana dan berjalan ke pintu masuk. Membuka gerbang, ia melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Ia mengenakan kemeja sederhana yang disetrika rapi dan ransel kain. Ciri-cirinya tidak salah lagi, ia mirip Baskara. Tetapi kehadirannya sangat berbeda. Matanya cerah, percaya diri, dan mencerminkan ketenangan dan kepercayaan diri seseorang yang dibesarkan di rumah yang penuh cinta. Baskara langsung mengenalinya. Meskipun ia hanya melihatnya saat masih kecil di foto, jantungnya mulai berdebar kencang. Tangannya menegang di sekitar selang taman, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Permisi, apakah Anda Bapak Baskara Wijoyo? Tanya anak itu. Suaranya jelas, meskipun dengan sedikit getaran gugup. Baskara membuka mulutnya, tetapi tenggorokannya tercekat. Ia tidak bisa mengeluarkan suara, hanya mengangguk dengan tegas. Nama saya Leo Santoso. Yah, di dokumen Leo Santoso. Tapi saya tahu saya lahir sebagai Leo Wijoyo.
Anak itu menatap lurus ke matanya dengan ekspresi terbuka dan tenang. Ibu saya. Anindita, air mata yang deras memenuhi mata Baskara. Ia ingin mengatakan 1000 hal, tetapi tidak bisa. Bolehkah saya masuk dan duduk sebentar? Tanya Leo, menunjuk ke taman penuh bunga di belakangnya. Yah, tentu, silakan masuk. Baskara berhasil memaksakan diri dengan cepat menyingkir. Leo masuk ke taman dan melihat sekeliling dengan kekaguman yang tulus. Ia berhenti di depan semak mawar berwarna ungu tua. Wow, ini luar biasa. Ini Rhapsody in Blue. Ayah saya bilang ini sulit dirawat. Baskara terkejut. Kamu mengerti tentang mawar? Ayah saya suka berkebun. Terkadang saya membantunya. Jawab Leo sambil tersenyum. Ayah yang ia maksud tentu saja adalah Dr. Erwin Santoso. Rasa sakit ringan menusuk dada Baskara, tetapi dengan cepat digantikan oleh perasaan syukur yang aneh. Mereka duduk di kursi rotan di beranda. Baskara menuangkan segelas es teh buatan sendiri untuknya. Bagaimana kamu menemukanku? Tanyanya akhirnya. Ibu yang memberiku alamatnya, jawab Leo, menyesap tehnya. Sebenarnya, saya tahu tentang Anda. Orang tua saya tidak pernah menyembunyikan apapun dari saya. Mereka menceritakan seluruh kisahnya ketika saya sudah cukup umur untuk memahaminya. Mereka menunjukkan foto-foto Anda. Ia berhenti sejenak. Hari ini saya datang atas keputusan saya sendiri. Saya hanya ingin bertemu langsung dengan ayah biologis saya. Ia berbicara dengan kedewasaan yang mengejutkan. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. Baskara menatap pemuda di hadapannya sehat, cerdas, sopan, dan penuh kebaikan. Saat itu, sisa kepahitan terakhir yang ada di hatinya lenyap. Ia mengerti dengan sangat jelas bahwa Anindita dan Erwin telah memberikan anak ini kehidupan yang tidak akan pernah bisa ia tawarkan. Menandatangani surat-surat itu 10 tahun yang lalu adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Apakah kamu membenciku? Tanya Baskara dengan suara bergetar. Leo menggelengkan kepalanya. Ibu menjelaskan kepada saya bahwa hubungan orang dewasa itu rumit, bahwa tidak semuanya hitam atau putih. Dia bilang Anda membuat kesalahan yang sangat serius, tetapi orang bisa salah. Yang penting adalah belajar. Ia menatapnya dengan tenang. Dia juga bilang untuk tidak pernah membiarkan dendam menentukan siapa diriku. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dan dia meminta saya untuk menyampaikan sesuatu kepada Anda. Dia bilang dia berharap Anda baik-baik saja, dan mengetahui bahwa Anda telah menemukan kehidupan yang damai membuatnya bahagia. Baskara tidak bisa menahannya lagi. Air mata mengalir di wajahnya, menandai alur tahun-tahun yang telah berlalu. Selama ini, Anindita tahu tentangnya bukan untuk mengawasinya, bukan untuk menghinanya, tetapi hanya untuk berharap bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan kedamaian. Dia tidak ingin menghapusnya dari dunia, dia hanya ingin dia sembuh. Ia mencoba berkata, terisak. Ia ingin mengatakan maaf, tetapi ia tahu kata-kata itu tidak cukup. Leo membuka ranselnya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil yang sudah usang. Ia menyerahkannya padanya. Ibu bilang saya harus memberikan ini kepada Anda. Dia bilang ini adalah sesuatu yang tidak pernah mau Anda ambil kembali. Baskara membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada jam tangan Omega tua. Itu adalah jam tangan yang sama yang diberikan Anindita padanya bertahun-tahun yang lalu dari bonus besar pertamanya saat bekerja sebagai auditor. Ia memakainya sebentar, sampai uang dan ego membuatnya menggantinya dengan Rolex yang mencolok. Ia tidak pernah tahu Anindita menyimpannya selama ini. Di bagian belakang, terukir di baja, ada kata-kata, semoga hidupmu aman dan tenteram. Baskara memegang jam tangan itu dan merasa seolah-olah seluruh paruh pertama hidupnya ada di tangannya. Ia akhirnya hancur. Ia menutupi wajahnya dengan tangannya dan menangis seperti anak kecil. Tangisan yang dalam dari seorang pria yang telah tersesat selama bertahun-tahun, dan akhirnya menemukan jalan pulang. Leo tidak mengatakan apa-apa. Ia duduk di sana dalam diam, menemaninya. Setelah beberapa saat, ia bangkit, memperbaiki pot yang tertiup angin, dan dengan hati-hati meratakan tanah. Mereka menghabiskan sisa sore itu di beranda. Ayah dan anak berbicara selama berjam-jam tentang tanaman, sekolah, masa depan.
Baskara berbagi pelajaran yang telah ia pelajari, tanpa menyembunyikan apapun. Ia berharap kesalahannya bisa menjadi peringatan di jalan Leo. Saat matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna oranye dan ungu, Leo berdiri. "Bolehkah saya datang lagi suatu saat nanti?" tanyanya, sambil membetulkan ranselnya. Baskara mengangguk dengan penuh semangat, tersenyum di antara air matanya. "Ya, kapanpun kamu mau. Pintu ini akan selalu terbuka." Menyaksikan anak laki-laki itu berjalan menyusuri jalan setapak kerikil, Baskara merasakan kedamaian yang mendalam seperti yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, hidupnya telah ditandai oleh kesalahan besar, tetapi ia akhirnya belajar untuk memaafkan dirinya sendiri dan menerima masa lalu. Ia menatap jam tangan Omega di tangannya dan memakainya di pergelangan tangannya. Pas sekali. Angin sore berhembus melintasi taman, membawa serta aroma mawar yang mekar. Ia telah kehilangan semua yang dibangun oleh egonya. Tetapi entah bagaimana, di akhir perjalanan, ia menemukan hal yang paling penting. Bukan kekayaan, bukan ketenaran, tetapi penebusan diam-diam yang lahir dari cinta dan pengampunan.